Apa kabar anak-anak Indonesia? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Harapan Ibu Win, kalian semua dalam kondisi sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Winarsih atau Ibu Wiwin. Dan pada sesi kali ini, Ibu Win akan memberi pembelajaran tentang rumah, ya, membuat rumah. Jadi bagaimana membuat rumah tradisional atau rumah panggung dengan atap rumbia. Kali ini Ibu Win ditemani oleh Mas Imam. Gimana kabarnya Pak Imam? Baik, Bu Win. Halo Adik. Nah, untuk membuat rumah ini kita memerlukan beberapa bahan, diantaranya kardus mie instan, ya, kemudian lem sintetis, kemudian lem tembak atau glue gun, sumpit sejumlah 6 buah, ya, atau 3 pasang, gunting, cutter, dan spidol atau pensil. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah memotong semua sisi bagian atas dan bawah dari kardus ini, ya. Jadi caranya seperti ini. Sesudah kita lipat, kita potong semuanya. Kita mendapatkan bentuk seperti ini, jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk satu dos ini kita bisa membuat 3-4 rumah, ya. Tapi kali ini kita membuat satu saja. Kemudian kardus ini kita lipat selebar ini, ya, selebar lebarnya kertas. Ya, jadi kita tidak menggunakan penggaris di sini untuk mempermudah pembuatan supaya tidak rumit, ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kemudian bagian sini kita lipat, ya. Berapa ukurannya? Terserah adik-adik, yang penting kira-kira sekian. Jadi kita lipat seperti ini, ya. Lakukan untuk keduanya. Sama caranya. Ya. Kemudian sisi yang sini juga sama. Bagian yang ini tidak kita perlukan, kita buang. Nah, ini kita akan bentuk menjadi bentuk persegi panjang, ya. Jadi seperti ini. Nah, persegi panjang, ya. Nah, sebelum kita bentuk, ingat bagian tulisan harus selalu berada di dalam. Jadi jangan berada di luar. Kemudian kita akan menggambar pintu dan jendelanya. Seperti ini, ya. Lalu kita potong dengan menggunakan gunting dan cutter. Supaya pintu dan jendela ini bisa terbuka, ya, bisa dibuka. Seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah punya bentuk seperti ini, sekarang kita akan merangkainya menjadi bentuk persegi panjang dengan menggunakan glue gun. Ingat, bagian pengunci ini jangan diletakkan di luar, tapi diletakkan di dalam. Jadi kita akan membuatnya seperti ini, ya.
sisi yang satunya, ya, pengunci selalu di dalam. Ya, jadinya seperti ini. Setelah seperti ini, kita letakkan di atas alas untuk menutup bagian bawahnya, dan ingat selalu bagian yang ada tulisannya jangan diletakkan di luar, ya, supaya warnanya sama. Kita sudah menggunakan bagian ini. Untuk alasnya, bagian ini kita letakkan di dalam. Ini fluid ya? Ya, betul sekali Pak Imam. Ya. Jadi Pak Imam juga mengerjakan ini anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Ini kalau ada pengen pintunya di sini boleh nggak? Mau pintunya di samping? Boleh. Jadi misalnya adik-adik, pertanyaan bagus ya. Pak Imam bilang kalau pintunya di samping boleh nggak? Boleh sekali ya. Jadi pintunya tidak harus sama dengan milik Ibu Win ini. Boleh di samping atau boleh pas di tengah ya. Oke, ingat tadi bagian yang berwarna sama kita letakkan di bagian yang sama. Jadi kalau ada iklannya jangan sampai iklannya kelihatan. Nah, kita glugan dulu bagian bawahnya. Hati-hati kalau menggunakan glugan. Untuk adik-adik yang masih kecil mohon ya dibantu oleh orang tua atau kakak-kakaknya karena benda ini sangat panas. Ya, jadi sekarang rumah ini sudah tertutup bagian bawahnya ya. Nah, kelebihannya kita gunting. Nah, selanjutnya kita akan membuat atapnya. Ada dua cara untuk membuat atap ya. Jadi atap yang sederhana itu hanya seperti yang anak-anak lihat di belakang ini ya. Jadi atap itu hanya bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil kertas yang utuh tadi, kita potong lagi. Nah, jadi di sini kita sama sekali tidak menggunakan penggaris supaya lebih mudah untuk dilakukan oleh anak-anak. Kita lipat seperti ini, ya. Berapa besar lipatannya? Kita bisa mengira-ngira kalau ini sebesar ini ya, lebarnya sekian, mungkin atapnya tidak jauh berbeda, hanya kita bikin 2 kali, ya. Kita potong dulu. Nah, kita mendapatkan yang panjang seperti ini. Nah, kita tidak membutuhkan semuanya, kita hanya membutuhkan kira-kira dari bentuk panjang rumah ini kita lebihkan sedikit. Jadi kita harus motong sekian. Ya, untuk atap yang sederhana cukup seperti ini, ya. Tetapi jika adik-adik ingin membuat atap yang tertutup seperti, minta tolong Mas Imam, ya, seperti ini, ya. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Jadi kita tidak memasang segitiganya dulu, ya. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita ambil kira-kira, ya. Jadi berapa besarnya? Dikira-kira saja, tidak perlu menggunakan ukuran, ya. Sekian. Menggarisnya pakai apa? Pakai kardus ini juga. Nah, bagaimana supaya kanan dan kiri sama? Lihat bagaimana caranya, ya. Ini kita potong dulu. Oke. Setelah kita potong, ya, tadi kita sudah menggaris seperti ini dengan ukuran bebas. Jadi di sini saya tidak menggunakan ukuran untuk mempermudah pembuatan karya ini. Kita potong, tinggal kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, jadi bagian potongan tadi kita pindahkan ke sini, kita garis. Ini dijamin sama, ya. Kemudian kita potong lagi dengan menggunakan cutter, ya, karena kertas ini cukup tebal, jadi kita menggunakan cutter. Ya. Nah, kita mendapatkan bentuk seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kita lem langsung dengan bentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang sudah kita buat tadi, ya.
bagaimana cara mengelemnya ya. Kira-kira dari bagian pinggir sekitar 2 cm ya. Atau kalau memang adik-adik ingin membuat ininya lebih panjang ya, tentu saja ininya diperbesar. Tapi kalau sekian ini cukup 2 cm ya. Kita pasang dulu di bagian sini. Ingat, ini panjangnya tidak sama dengan kotak ini. Jadi letakkan kotak ini tepat di tengah. Nah, baru yang sini kita beri lem lagi. Nah, kita akan dapat bentuk seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana menutup sisi yang sini? Kita ambil kertas yang masih utuh, ya. Ingat, ini selalu di bagian dalam, ya. Kita pasang dulu, baru kita potong. Kita bagi 2, karena ini untuk sisi kanan dan kiri. Cara memasangnya, letakkan permukaan ini di atas meja, baru ini dipasang. Bagian bawah diratakan ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kering, kita akan potong bagian segitiga ini. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Rata pada bagian bawah ya, jadi yang dipotong nanti bagian atasnya saja. Oke, kita tunggu sebentar sampai agak kering. Ini masih basah, kita kurangi dulu. Jadi kadang-kadang kalau lem ini masih agak basah ya, dia melekat di gunting. Kita sudah dapat tahapnya ya. Sekarang bagaimana membuat bagian rumbianya ya. Oke, rumahnya sudah jadi, tinggal kita membuat atap rumbianya. Ini caranya ya. Kita ambil kertas sisa yang ada ya. Kita potong tepat di tengah, tidak usah digaris ya. Jadi kita langsung potong begini saja. Nah, kemudian kertas ini terdiri dari 3 kertas. Nah, untuk bisa mendapatkan atap yang bentuknya smooth ya, jadi tidak kaku. Kita ginikan dulu. Arah potongan perhatikan ya, jadi jangan melintang. Arahnya ini sesuai dengan serat kardusnya. Nah, sekarang kita lepas. Nah, kenapa harus diginikan? Karena itu mempermudah pada saat kita melepas 3 bagian ini satu demi satu.
Nah, kalau adik-adik sudah punya seperti ini, kita akan memotongnya menjadi bagian yang panjang dengan cara supaya lebih praktis. Jadi kertasnya dilipat dulu ya. Kita bisa langsung memotong 2 kertas ditumpuk, kemudian kita lipat. Nah, baru kita gunting dengan arah memanjang, dengan catatan jangan sampai putus. Nah, dipotong, sisakan kira-kira 1 cm, jadi jangan sampai putus. Hati-hati, jangan sampai putus. Nah, ya, kemudian kita buka, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, ya. Nah, adik-adik bisa membuat sampai 15 dengan panjang seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara memasangnya di atas rumah? Kita menggunakan lem putih ya. Lem ini kita ratakan dulu. Ratakan. Oke. Kita mulai dari 2 sisi yang panjang sini boleh, dari sisi sini boleh, dari mana saja boleh ya. Nah, bagaimana cara memasangnya? Ingat, kita memasangnya jangan dari atas ya. Jadi kalau mematang atap rumbia itu kalau dari atas, dia akan saling menutup. Ya. Nah, kita masangnya mulainya dari bawah ya, mulainya dari bawah dan naik ke atas pelan-pelan. Ingat, jangan terbalik ya. Jadi bagian ini sama dengan bagian dindingnya. Ya. Dari bawah. Ya. Dilebihkan dari atapnya ya. Jadi kalau atapnya sekian, kita masang rumbianya kita lebihkan. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua masangnya tidak begini tetapi menutupi setengah bagian yang pertama. Satu atap ini mungkin butuh sampai 4 ya. Yang ketiga sama. Menutupi bagian setengah yang pertama. Kemudian yang terakhir. Jangan sampai terbalik. Nah, yang lebih ini kita potong ya. Caranya dilihat dari bentuk segitiganya yang pertama. Segitiga untuk atapnya. Jadi di sini atap rumbianya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang kakinya. Kakinya ini kita rapikan dulu. Untuk kakinya kita membutuhkan agar tingginya sama. Anak-anak harus tahu bagaimana cara mengukur agar tingginya sama ya. Kita ambil satu ukuran, oke, kita sepakati tingginya sekian. Kita beri tanda dengan spidol. Nah, untuk yang ketiganya supaya sama bagaimana caranya letakkan ya. Ini ada tanda spidolnya ya, yang tadi sudah kita buat tadi. Kemudian kita ratakan bagian yang runcing di atas. Jadi bagian yang tidak runcing yang di bawah. Nah, kalau sudah kita tarik garis ini dijamin sama ya. Jadi ada bentuk seperti ini. Ya. Ya. Ya, ini sudah sama semua ya. Ya. Selanjutnya kita akan memasang ini pada dinding rumah. Pada sudut ya. Nah, bagaimana caranya?
Yang kita beri glue gun bukan sticknya ya, lagi-lagi karena ini sangat kecil dan berbahaya kalau kena tangan. Yang kita beri glue gun adalah sudutnya, sudut kardus. Dan setiap titik ini tepat di bagian sini, ya, tepat di bagian bawah. Ini titiknya di sini, kita pasang di sini. Tunggu sebentar sampai yakin kering. Kemudian gimana Pak Imam? Sudah jadi? Oke ya. Jadi rumah kita sudah jadi. Sekarang yang terakhir adalah membuat tangganya ya. Bagaimana membuat tangganya? Nah, pun kalau kita ingin rumah ini ada sedikit terasnya ya, kita bisa menggunakan kertas sisa. Nah, kita ukur seperti ini. Terasnya tidak usah besar-besar, kecil saja supaya nampak lebih manis. Nah, ya. Sudah kita ukur pas. Oke. Sekarang saya akan potong kira-kira lebarnya setengah dari yang tadi juga. Ini main ukurannya sederhana ya, setengah dari kertasnya. Nah, kita akan pasang di sini sebelum kita beri tangga ya. Jadi ada terasnya sedikit. Lihat kan. Jadi ini ngelemnya di sini. Kemudian kita pasang seperti ini. Ya, sekarang rumah ini sudah ada terasnya sedikit, jadi tidak terlalu mepet dengan pintunya. Nah, rumah sudah jadi, kita akan membuat tangganya. Kita menggunakan sumpit lagi, ya. Tapi sebelumnya kita ukur, ya. Kira-kira segini kepanjangan atau tidak. Kalau kepanjangan kita harus potong. Ini sepertinya kepanjangan, Ibu pendekkan sedikit. Kira-kira sekian. Memotongnya juga anak-anak minta tolong orang dewasa ya. Jadi kalau kita memotong sumpit cukup dengan cutter diputar seperti ini, kemudian dikrek. Nah, lakukan sama untuk yang kedua. Nah, sekarang kita akan merangkai tangganya. Kita menggunakan kertas lagi dengan ukuran yang tadi lagi ya. Jadi ukurannya kita bikin simple. Mungkin pinggirnya perlu dirapikan sedikit. Kita mungkin butuh membuat sekitar 10 atau ya 10 sepertinya. Oke. Sekarang sebelum kita pasang, jadi kita memasangnya ya. Kita beri glue gun, kita kunci dulu bagian atasnya. Ingat jangan terbalik. Yang beriklan letakkan di bawah. Ya, kemudian selanjutnya iya, tangganya sudah jadi. Nah, bagaimana cara memasang tangga ini di sini? Ya, ada cara yang sederhana dan mudah. Nah, kita ambil kertas. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, tangga kita pasang di sini. Nanti yang kita pasang di sini adalah bagian sini. Jadi kita bisa menempelkannya dengan kuat. Sebentar biar agak dingin lemnya. Oke ya, sekarang kita memasangnya dengan mudah dengan cara seperti ini. Tangan kita tidak akan kena karena kita menempelkan pada bagian bawah.
Ya, nah jadi rumahnya sudah jadi ya. Jadi untuk satu kardus ini anak-anak bisa membuat sampai 3 atau 4 rumah ya. Nah, untuk ukuran seperti ini kita bisa sampai 4 rumah ya. Nah, jadi demikian anakku sekalian. Oke anak-anak, kita sudah selesai membuat bangunan ini ya, rumah panggung dengan atap rumbia. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bangunan yang lebih modern, yaitu membuat gedung bertingkat ya. Walaupun nampaknya rumit, tetapi caranya sangat sederhana pula dan tidak susah. Nah, oke. Sekarang bahan-bahan yang diperlukan ya. 1, lem uhu. 2, cutter, pensil, gunting, dan penggaris minimal 40 cm ya. Dan bahan yang utama yaitu kertas ukuran A3. Anak-anak tidak perlu memotong dari ukuran besar, dari kertas 1 lembar manila, cukup dengan buku gambar ukuran A3. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Perhatikan, kita ambil satu kertas ukuran A3 dari buku gambar tadi, kemudian kita lipat. Untuk melipatnya, sisakan 1 cm. Jadi tidak melipat tepat di sisi, tapi mundurkan 1 cm. Ya, kunci lipatan dengan ditekan dengan kuku. Nah, kita akan dapat bentuk seperti ini. Ya, jadi ini lebih panjang, ini lebih pendek. Lipatan yang kecil ini kita lipat ke arah dalam. Arah dalam seperti ini ya. Kemudian kita beri lem. Jangan lupa, jadi lemnya itu di bagian kecil tapi di arah dalam. Jadi tidak kelihatan, ya. Nah. Setelah itu, kita akan mempertemukan sudut dengan sudut untuk membuat bentuk ini menjadi bujur sangkar tepat, ya. Caranya bagaimana? Ya. Kita buka, kita tadi, kemudian kita beri tanda. Yang atas ini kita tekan, bertemu dengan sudut yang sini. Kita setrika. Nah, dia akan menjadi bujur sangkar sama sisi tepat. Ya. Jadi saya ulangi caranya. Sesudah kita memiliki bentuk seperti ini tadi, kita pertemukan sudut ini dengan sudut ini, ya. Kemudian kita setrika dengan kuku. Nah, pada saat dibuka bentuknya menjadi bujur sangkar tepat sama sisi. Nah, sekarang kita mulai membuat ukuran. Ya. Pertama, ambil 1,5 cm. 1,5 cm pada bagian sini dan sini. Kemudian kita garis. Selanjutnya kita akan mengukur, ukurannya sama semua, 2 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm sampai selesai. Ya. Jadi ingat dari 1,5, kemudian 2 cm, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Nah, kita dapatkan titik seperti ini, 1,5, 2 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ya. Ukuran ini saya buat pas, jadi kita tidak akan memotong sama sekali. Jadi ukurannya betul-betul pas satu kertas, ya. Dan masih ada sisa sedikit, biarkan, ya. Nah, lakukan sama pada bagian yang bawah. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Kita pertemukan titik-titik tersebut, ya.
sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi 1,5, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya kita ambil titik dari sini ke arah dalam 1,5 cm. Dari sini juga 1,5 cm. Sama bagian bawah juga 1,5 cm. Bagian sini juga 1,5 cm. Nah, kita hubungkan titik-titik ini. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Ya. Nah, dari garis lipatan tengah ini ambil ke kanan 1,5, ambil ke kiri 1,5. Pun sama untuk yang di bawah, ke kanan 1,5, ke kiri 1,5. Ingat dari garis lipatan yang di tengah ya. Jadi ke kanan 1,5 dan ke kiri 1,5. Nah, kita dapatkan titik seperti ini. Nah, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Berikutnya, setelah ini kita garis, kita akan mengambil titik di antara dua ini, tepat di tengah. Ya. Oke. Jadi antara titik yang ini dan ini, ya, kita hitung berapa di sini 7 cm, jadi titik tengahnya 3,5. Untuk membuat bangunan ini memang diperuntukkan untuk adik-adik yang sudah SMP dan SMA, ya, karena ini membutuhkan sedikit presisi. Kita dapatkan titik tengah dari ini dan ini ya, ini dia. Yang bawah juga, ini juga, dan ini juga. Sekarang kita hubungkan titik ini. Pada saat menghubungkan, lakukan hanya pada bagian yang berukuran 3 cm. Supaya nanti tidak sulit pada saat kita memotong. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini bagian yang 2 cm, ini 3 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Sama untuk yang sebelah. Oke, sekarang kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, yang terakhir, dari garis yang di tengah yang di tempat 3 cm ini kita ambil ke kanan dan ke kiri sama 1,5 cm. Cukup buat untuk di atas dan di bawah. Yang lain menyesuaikan. Oke. Ya. Nah, untuk menghubungkan titik ini dan titik ini, jadi 1,5 ini ya. Gunakan garis putus-putus. Apa gunanya? Untuk membedakan pada saat nanti kita memotong agar tidak terjadi kesalahan ya. Jadi garisnya adalah putus-putus. Kita lanjutkan juga untuk sisi yang satunya ya, jadi keduanya ya, bentuknya seperti ini ya. Berikutnya yang sebelahnya juga
Setelah itu kita akan melanjutkan dengan proses pemotongan dengan menggunakan cutter, ya. Sebaiknya gunakan cutter dengan pisau yang baru, ya, agar potongannya halus. Ya, sudah jadi, bentuknya seperti ini. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan memotong, ya. Nah, bagaimana cara memotongnya? Adik-adik harus hati-hati supaya tidak salah potong. Ya. Yang dipotong adalah bagian tengah yang ini, ya. Potong, semuanya dipotong dulu. Potong. Dan harus tembus sampai ke belakang, ya. Ini saya rancang supaya kita tidak memotong 2 kali, jadi bentuknya tepat, ya. Jadi yang di tengah. Gunakan ujung cutter. Kalau kita memotong ujung dengan ujung cutter, jangan sampai ujung cutter ini atau cutter ini keluar terlalu banyak, ya. Jadi powernya biar bisa maksimal. Jadi ingat, bukan garis yang putus-putus yang dipotong, tapi garis yang tidak putus-putus, semuanya. Kita tadi sudah memisahkan yang 2 cm dengan 3 cm dengan harapan tidak kebablasan. Usahakan tembus sampai ke bawah, karena itu kita menggunakan alas, ya. Oke, bagian yang memanjang sudah kita potong semua dan cek apakah dia tembus sampai ke belakang. Kalau belum tembus, usahakan untuk tembus. Ini sudah tembus semua. Ya. Nah, yang kedua, potong bagian yang ada di sini. Dari garis putus-putus yang pertama ke garis putus-putus yang kedua, semuanya. Ya, kita cek lagi apakah dia sudah bisa. Ya, ini sudah terpotong sempurna. Nah, ini masih kurang sedikit. Ya, kalau sudah bisa ditekan seperti ini, berarti sudah terpotong sempurna semuanya. Ya, oke. Nah, langkah berikutnya, ya, kita akan mulai memotong. Yang dipotong adalah bagian yang 2 cm. Jadi yang ini jangan dipotong. Ini dipotong sampai di sini, ya. Yang ini jangan dipotong. Ya, sama sisi satunya. Bagian yang 2 cm. Setelah ini selesai, kita masih harus membuat potongan untuk yang sebelah sini. Caranya bagaimana, ya? Kita sudah punya jejak dari potongan yang ada, ya. Lanjutkan garis ini tetap dengan menggunakan penggaris, ya. Mungkin kita perlu membuat titik untuk yang 1,5 dan 2 cm.
Sama kita lihat jejaknya, ini yang 2 cm. Kita tinggal copy dari bagian belakang. Oke. Nah, kita perlu membuat seperti yang di depan tadi, 1,5. Ya. Lipatan tengah, kanan 1,5, kiri 1,5. Ya. 1,5. Oke. Kita hubungkan. Ya, kita sudah punya yang di depan tadi sudah kita potong, ini yang di belakang. Nah, sekarang kita butuh memotong yang tengah. Ini caranya bagaimana? Kita buka. Ya, hati-hati. Nah, ya, bagian tengah sudah terpotong semua. Kita hanya perlu memotong. Tadi kita sudah potong di sini ya. Tapi yang ini kan belum. Karena itu kita perlu membuat jejak di belakangnya. Sekarang kita lipat seperti ini. Dan kita potong sama yang tadi, yang 1,5 jangan dipotong, langsung dari yang 2. Oke, sudah selesai. Tinggal kita lipat, ada lipatan yang masuk dan ada lipatan yang keluar supaya menjadi bentuk seperti ini ya. Bagaimana caranya? Masukkan tangan kita ya. Kemudian mulai kita buka ini. Ikuti garis putus-putus yang sudah dibuat. Itu jendelanya. Sisi satunya sama juga. Kita punya 4 sisi ya. Lakukan dengan hati-hati supaya lipatannya rapi. Karena untuk kirigami seperti ini kita membutuhkan lipatan yang rapi. Ya. Kalau semuanya sudah, bagaimana melipat sudutnya? Ya, ini kita buka saja semua dulu. Ya, seperti ini. Mungkin nanti masalahnya hanya pada lipatan yang di sudut ya, kita harus hati-hati. Tetapi kalau adik-adik mengikuti garis yang sudah dibuat, jadi garis ini fungsinya untuk membuat lipatan yang kita buat itu bisa jatuh tepat. Jadi kok tadi mungkin ada pikiran, wah depan sudah digaris, belakang nggak usah aja, tinggal ngikutin. Nah itu nanti pada saat kita melipat kita dapat masalah, karena tidak ada jejaknya ya. Oke, kalau sudah keempat sisi seperti ini, kita akan mulai melipat ini ke arah dalam. Lihat, tekan, kita lihat garisnya ya. Ini sudah ada garisnya. Kemudian ditekan dengan 2 jari. Jadi seperti ini sudutnya. Kita tinggal melipat dengan mengikuti garis yang sudah dibentuk ya. Jadi tidak melebihi atau mengurangi supaya bentuknya bisa presisi. Oke, sudah selesai. Bagaimana sekarang membuat dia bisa berdiri tegak? Kita sudah punya bentuk dasarnya seperti ini. Nah, ada 2 bagian. Ini yang 1,5 cm, ini yang 2 cm. Sekarang kita potong sudut. Semuanya kita potong sudut.
Kita lipat ke arah dalam sesuai dengan garis yang sudah kita buat sebelumnya. Sama untuk bagian atas dan bawah. Ya, sudah selesai. Tinggal kita rekatkan dengan alasnya ya. Jadi kita ambil kertas. Ya. Caranya adalah dengan ditempel dulu baru dipotong ya, tidak dipotong dulu baru ditempel. Jadi kita tempel dulu. Kalau kita punya bentuk kertas sudah seperti ini, jangan ambil di tengah, kita buang waktu untuk memotongnya. Ambil satu sudut, kita sudah menghemat waktu untuk memotong dua sisi, tinggal dua sisi yang lain. Nah, untuk yang seperti ini kita menggunakan pensil atau pena untuk menekan. Ini butuh waktu sedikit untuk kering ya lem ini. Kalau yang di atas kita bisa menekannya dengan penggaris ya, penggaris panjang, tapi kalau yang di bawah kita harus menekannya dengan benda yang lebih pendek supaya tidak merusak karya. Lem uhu ini mungkin membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit untuk mengering dengan sempurna. Oke. Oke, bangunan kita sudah jadi ya. Jadi demikian anak-anak ya. Kita potong dulu sisinya. Nah, kita juga bisa membuat bangunan ini dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti Mas Imam membuat bangunan bertingkat di situ. Mari kita susun di sini menjadi sebuah kota. Ini seperti ada apartemen ya, ada beberapa bangunan apartemen. Ya. Jadi demikian anak-anak ya, kita sudah selesai membuat 2 karya hari ini, yaitu rumah panggung dengan atap lumpia dan juga membuat bangunan bertingkat. Jadi anak-anak bisa membuat setting sebuah kota dengan bangunan-bangunan ini dengan ukuran yang tidak sama. Pun anak-anak bisa menambahkan misalnya bawahnya besar, di atasnya ada bangunan yang kecil. Ya seperti ini. Ya, Mas Imam sudah membuat bangunan yang tinggi dengan ukuran yang lebih kecil ya. Juga untuk beberapa bangunan kita bisa tambahkan atap yang bentuknya tidak sama ya. Demikian untuk sesi pembuatan bangunan hari ini. Sampai bertemu di karya berikut. Anak Indonesia terus berkarya.